Kementerian Pertahanan Indonesia telah memborong 20 lebih helikopter baru jenis Sikorsky S-70M Black Hawk tipe GFA buatan Amerika Serikat. Kabarnya, Black Hawk akan ditempatkan di Pangkalan Angkatan Udara Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah dan dirawat oleh Matra Darat atau TNI AD. Jika benar demikian, TNI AD yang menjadi matra terbesar dalam struktur pertahanan Indonesia akan memiliki 7 jenis helikopter. Selain Black Hawk, apa saja helikopter tersebut? Berikut 7 helikopter andalan TNI AD yang menjadi tulang punggung kekuatan udara di Matra Darat. Pertama, helikopter Mi-35P. Helikopter Mi-35P merupakan helikopter tempur angkut buatan Rusia yang dikembangkan oleh Rosobourne Export. Helikopter ini dirancang berdasarkan seri legendaris Mi-24 dan mewarisi keunggulan pendahulunya seperti kecepatan tinggi, kemampuan angkut tempur, serta ketahanan di medan pertempuran. Dengan berat lepas landas maksimum 11,5 ton dan kecepatan hingga 335 km per jam, Mi-35P mampu membawa 7 personel pasukan serta muatan hingga 1.500 kg di kabin atau 2.400 kg melalui sling eksternal. Helikopter ini memiliki jangkauan terbang 450 km dan mampu beroperasi pada ketinggian hingga 4.500 meter di atas permukaan laut. Mi-35P dirancang untuk meningkatkan mobilitas unit angkatan darat serta memberikan dukungan tembakan langsung di medan perang. Selain itu, helikopter ini dapat melakukan pengintaian udara serta menyerang kendaraan lapis baja, target tak berlapis, dan helikopter musuh. Dari sisi sistem dan perlengkapan, Mi-35P dilengkapi dengan avionics modern serta dapat dibekali persenjataan berpandu dan sistem perlindungan diri Presiden X. Selanjutnya, helikopter AH-64E Apache. AH-64E merupakan helikopter serang utama buatan Amerika Serikat yang dikembangkan oleh Boeing Defense, Space and Security. Sejak kali pertama diperkenalkan pada 1984 melalui varian AH-64A, Apache telah mempertahankan reputasinya sebagai helikopter serang paling canggih dan terbukti di dunia. Hingga kini lebih dari 1.280 unit Apache telah beroperasi di berbagai negara, mencatat lebih dari 5 juta jam terbang, termasuk 1,3 juta jam dalam pertempuran nyata. Varian terbaru AH-64E menjadi versi paling modern dan siap untuk konsep multi-domain operations. Dilengkapi dengan sensor mutakhir, sistem avionik berbasis jaringan, serta arsitektur sistem terbuka modular, Apache E menghadirkan peningkatan besar dalam hal daya deteksi, jangkauan, dan efektivitas tempur. Dengan kemampuan serangan multiperan, helikopter ini mampu beroperasi di berbagai lingkungan, mendukung pasukan darat dengan presisi tinggi, serta mempertahankan mobilitas, daya tahan, dan ketangguhan tempur. Ketiga, AS-550C3 Fennec. AS-550C3 Fennec adalah helikopter tempur ringan bermesin tunggal buatan Airbus Helicopters yang pertama kali masuk pelayanan pada tahun 1990. AS-550 Fennec telah dioperasikan oleh sejumlah negara seperti Perancis, Australia, Singapura, Brazil, Denmark, Uni Emirat Arab, hingga Malaysia dan diproduksi di fasilitas Airbus Helicopters di Marignane, Perancis, serta di beberapa negara melalui lisensi produksi. Dengan bobot lepas landas maksimum 2.250 kg, helikopter ini mampu mengangkut 5 personel bersenjata selain pilot tunggalnya. Struktur bodinya terbuat dari bahan komposit ringan dan tahan benturan, sementara rotor utamanya menggunakan sistem Starflex untuk meningkatkan ketahanan dan mengurangi bobot. AS-550C3 Fennec juga dapat dikonfigurasi untuk berbagai misi, mulai dari anti-tank, dukungan darat, pengintaian udara, pelatihan, hingga transportasi utilitas. Helikopter ini ditenagai oleh mesin turbo Mecha Aerial 2B dengan sistem Full Authority Digital Engine Control yang meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi beban kerja pilot. Dengan kecepatan maksimum 287 km per jam, jangkauan 666 km, dan kemampuan terbang hingga 7.000 meter di atas permukaan laut. Fennec dikenal tangguh dan fleksibel di berbagai kondisi operasi. Sistem sensor dan avioniknya meliputi kamera FLIR, pengintai laser, sistem navigasi GPS, serta kompatibilitas penglihatan malam. Selanjutnya, helikopter Bell 412 EPI. Helikopter ini merupakan varian modern dari keluarga helikopter Bell 412 buatan AS yang diproduksi secara lisensi di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Helikopter ini dikenal karena keandalan,
kapasitas angkut besar, dan fleksibilitasnya dalam berbagai misi, mulai dari transportasi pasukan, evakuasi medis, pencarian dan penyelamatan, hingga operasi militer dan VIP. Bell 412 EPI mengutamakan keselamatan dan efisiensi operasional dengan dukungan berbagai sistem avionik dan fitur teknologi baru. Helikopter ini dilengkapi dengan 4 layar LCD multifungsi yang menampilkan informasi penerbangan penting dalam tata letak yang mudah dioperasikan oleh pilot. Selain itu, sistem avionik Bell Basics Pro yang terintegrasi dengan Garmin GIN 750 menyediakan navigasi WAAS GPS, peta digital resolusi tinggi, tampilan data medan, serta kontrol transponder ADS-B yang mendukung kesadaran situasional pilot secara optimal. Dalam konfigurasi standar, Bell 412 EPI dapat membawa satu pilot hingga 14 penumpang dengan volume kabin 6,2 meter kubik dan kompartemen bagasi belakang 0,83 meter kubik. Helikopter ini memiliki berat kosong sekitar 3.091 kg dan berat lepas landas maksimum hingga 5.534 kg. Kapasitas tangki bahan bakar standar mencapai 1.251 liter dengan opsi tambahan hingga 617 liter untuk jarak terbang lebih jauh. Kelima, helikopter BO-105. BO-105 merupakan helikopter ringan bermesin ganda yang dikenal dengan ketangguhan, kelincahan, dan keandalannya dalam berbagai operasi militer maupun sipil. Dikembangkan oleh Volkow dari Jerman Barat dan mulai beroperasi pada 1970, BO-105 menjadi pelopor dalam penggunaan rotor utama kaku tanpa engsel. Helikopter ini dibangun dengan struktur paduan ringan semi monokok dan rotor utama 4 bilah dari serat kaca fleksibel dan kepala rotor titanium. Sistem rotor kaku tersebut memungkinkan BO-105 bermanuver dengan sangat gesit, bahkan mampu melakukan aerobatik dasar seperti roll dan loop. BO-105 dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dan mampu membawa 4 penumpang atau 2 tandu dengan 2 petugas medis. Ditenagai oleh 2 mesin Ellison 250C20B dengan daya masing-masing 420 tenaga kuda, BO-105 mampu mencapai kecepatan maksimum 268 km per jam dan jangkauan hingga 670 km. Helikopter ini dapat beroperasi hingga ketinggian 5.000 meter dan dikenal karena performa andalnya di berbagai kondisi medan dan cuaca. Yang keenam, helikopter MIL Mi-17V5. Dikenal juga dengan nama domestik Mi-8MT V5, helikopter ini merupakan helikopter angkut militer kelas menengah buatan Kazan Helicopters, anak perusahaan Russians Helicopters. Mi-17V5 dirancang untuk mengangkut pasukan, kargo, dan senjata baik di dalam kabin maupun melalui sling eksternal. Selain itu, helikopter ini dapat digunakan untuk misi tempur, dukungan udara, patroli, pengawalan konvoi, dan pencarian serta penyelamatan. Kabin luasnya berukuran 23 meter kubik dengan luas lantai 12,5 meter persegi, mampu menampung hingga 36 personel bersenjata atau membawa muatan eksternal seberat 4.500 kg. Ditenagai oleh 2 mesin turboshaft Klimov TV3-117VM atau VK2500, Mi-17V5 dapat memberikan kecepatan maksimum 250 km per jam dan jangkauan terbang hingga 1065 km dengan tangki bahan bakar tambahan. Helikopter ini mampu terbang hingga ketinggian 6.000 meter, menjadikannya ideal untuk operasi di wilayah bergunung tinggi atau terpencil. Dari sisi avionik, Mi-17V5 dilengkapi kokpit kaca modern dengan 4 layar multifungsi, sistem autopilot, radar cuaca internal, dan peralatan penglihatan malam. Sistem perlindungan diri juga lengkap termasuk pelindung baja kokpit, peredam inframerah, dispenser suar, dan pengacau elektronik. Yang terakhir, helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk. Helikopter ini merupakan varian terbaru dari keluarga S-70 buatan Lockheed Martin asal AS. Black Hawk digunakan secara luas oleh militer di berbagai negara untuk misi transportasi pasukan, logistik, patroli, pencarian dan penyelamatan, hingga transportasi VIP. S-70M dirancang untuk mampu beroperasi di medan yang sulit dan lokasi pendaratan terbatas, menjadikannya sangat ideal untuk operasi taktis maupun bantuan kemanusiaan. Helikopter ini mampu membawa beban hingga hampir 10.000 kg, termasuk 2 awak dan 13 personel bersenjata, dengan kecepatan maksimum 302 km per jam, serta jangkauan operasional hingga 496 km. Black Hawk dapat dilengkapi dengan roket 70 mm, senapan mesin GAU-19 kaliber 12,7 mm, senapan mesin M134 kaliber 7,62 mm, serta sistem manajemen senjata terintegrasi.
Struktur bodinya dirancang untuk menahan tembakan senjata ringan dan pecahan proyektil berdaya ledak tinggi, sementara akses keluar masuk pasukan difasilitasi melalui 2 pintu kokpit dan 2 pintu geser besar di sisi kabin. Helikopter ini juga dilengkapi dengan 2 tangki bahan bakar anti tabrakan yang dapat menutup sendiri saat terkena tembakan. Itulah 7 helikopter andalan yang dimiliki TNI AD. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, simak terus informasi seputar alutsista TNI hanya di YouTube Kompas.com.